Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang recount text. Untuk pengertian dari teks recount atau recount text itu adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali suatu kejadian di masa lampau. Tujuannya adalah untuk menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca. Untuk struktur utama dari teks recount ini ada 3. Yang pertama, orientation. Yang kedua, event. Dan yang ketiga, reorientation. Ada 3 ya, orientation, event, dan reorientation. Nah, apa sih orientation itu? Orientation berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Jadi orientation ini masih di pendahuluan ya, perkenalan siapa saja sih tokohnya, kemudian kapan kejadian itu berlangsung, kemudian di mana kejadian itu terjadi. Nah, itu pada bagian orientation ya. Berikutnya pada bagian event. Nah, apa sih event itu? Event itu merupakan isi dari teks atau cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi pada bagian event ini diceritakan apa saja yang terjadi. Kejadiannya itu diceritakan pada bagian event ini. Pada bagian yang ketiga yaitu reorientation. Reorientation berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Jadi reorientation ini letaknya di akhir paragraf ya, karena berisi tentang kesimpulan dan juga rangkuman informasi yang sudah diberikan. Nah, biasanya pada reorientation ini juga berisi tentang perasaan si penulis ketika mengalami kejadian yang dialami. Untuk tujuan dari teks recount yaitu untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Jadi kejadian yang sudah terjadi di masa lampau yang sudah dialami oleh si penulis itu diceritakan kembali. Tujuannya yaitu untuk menceritakan yang sudah dialami ya, menceritakan pengalamannya yang terjadi di masa lampau. Itu adalah tujuan dari teks recount. Untuk ciri kebahasaan dari teks recount yaitu menggunakan personal participant. Nah, personal participant itu contohnya ada I, saya sebagai subjek. Kemudian ada my sebagai pronoun dan juga me. Untuk ciri kebahasaan yang berikutnya menggunakan chronological connection, yaitu menggunakan kata hubung ya, menghubungkan kejadian yang pertama ke kejadian yang berikutnya, kemudian kejadian yang terakhir itu ya, kita bisa menggunakan first yang pertama, kemudian then, kemudian, dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk menghubungkan kejadian-kejadian yang terjadi. Dinamakan dengan chronological connection, yaitu kata penghubung. Nah, ini ciri kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan simple past tense. Simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua, verb to ya. Menggunakan verb kedua karena pada teks recount ini adalah menceritakan kejadian yang sudah lampau. Jadi jika kita menceritakan kejadian yang sudah lampau itu kita menggunakan tenses simple past tense. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja verb kedua ya. Ada kata went yang artinya pergi. Nah, itu kan dari kata go ya. Sebenarnya dari kata go went ini. Namun di sini karena ciri kebahasaan dari teks recount itu menggunakan verb kedua, jadi kita tidak menggunakan go lagi, tapi menggunakan went yang artinya pergi. Kemudian ada contoh yang lain yaitu look. Look ini artinya melihat. Nah, ini juga merupakan verb kedua dari kata look ya. Nah, di sini saya berikan contoh dari teks recount yang berjudul A Memorable Day at the Beach. Hari yang tidak terlupakan di pantai. Nah, pada bagian pertama, ini pada bagian orientation. Pada bagian orientation tadi adalah bagian perkenalan. Kapan, di mana, siapa. Nah, itu ya disebutkan pada bagian orientation ini. Last summer, my family and I decided to spend a day at the nearby beach to escape the city's hustle and bustle.
The weather was perfect, with clear blue skies and gentle breeze. Everyone was excited about the fun day ahead. Pada bagian orientation ini disebutkan keterangan waktunya, kapan, yaitu pada last summer, pada musim panas yang lalu. Kemudian siapa yang liburan pada waktu itu? My family and I, yaitu aku dan keluargaku. Kemudian di mana? At the nearby beach, di dekat pantai. Nah, dari keterangan itu sudah mencakup 3 keterangan ya, di mana, kemudian siapa, dan kapan. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu events atau kejadian. Nah, di situ dijelaskan, diceritakan oleh si penulis. Kejadian apa saja sih yang dia lakukan selama liburan di pantai bersama keluarganya. Ketika mereka tiba di pantai, mereka mendirikan payung dan juga selimut. Maksudnya di sini adalah alas untuk di pantai. Kemudian yang mereka lakukan selanjutnya adalah swimming and playing beach volleyball, berenang dan bermain bola voli. Nah, setelah itu mereka makan siang, lunch. Kemudian yang mereka lakukan setelah makan siang yaitu build sand castle, yaitu membangun istana pasir, and collected seashells, dan mengoleksi kerang ya. Setelah itu yang mereka lakukan, mereka berjalan di sepanjang pantai. Nah, itu adalah kejadian yang mereka lakukan selama liburan di pantai. Nah, kejadian apa saja yang dilakukan itu diceritakan pada bagian event ini ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian reorientation, yaitu kesimpulan dan perasaan si penulis. Nah, di sini penulis merasakan relax and happy ya, merasa tenang dan senang karena bisa berlibur di pantai bersama dengan keluarganya. Kemudian kesimpulan dari liburan tersebut, the beach was truly memorable. Nah, itu adalah liburan yang sangat berkesan, yang tidak terlupakan, yang diisi dengan tawa dan kebahagiaan. Nah, itu adalah kesimpulan dan juga perasaan si penulis yang dituliskan pada bagian reorientation. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang recount text dan juga contohnya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih sudah menyimak video saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.